Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, nikmat sehatnya. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan rekaman pengenalan router mikrotik. Dan kepada anak-anak sekalian, kenapa Bapak memberikan pengenalan router mikrotik? Karena kami telah melakukan observasi dan kunjungan ke anak-anak PKL, khususnya anak PKL SMK Mudu, dan hasil dari wawancara pada saat kunjungan itu, hampir rata-rata anak-anak itu ketika diajarkan oleh pembina dari industri itu menggunakan router mikrotik ya. Namun tidak hanya router mikrotik saja, ada beberapa merek router yang sekiranya itu sebagai pendukung dalam hal aktivitas pada perusahaan itu sendiri ya. Nah, selanjutnya anak-anak itu memberikan masukan kepada kami untuk semua PKL, hampir memberikan masukan perlu adanya pembelajaran di kelas ya, di sekolah itu perlu ada pengenalan router, khususnya di router mikrotik ya, agar anak-anak yang nanti ke depan PKL itu sudah memahami bagaimana mengelola sebuah perangkat router mikrotik itu sendiri ya. Baik, untuk pengenalan router ini Bapak awali dengan apa itu router. Ya, router itu pada prinsipnya adalah sebuah fungsi di mana fungsinya sebagai pengelola dalam hal mengatur lalu lintas data dan menghubungkan antara jaringan LAN yang satu dengan jaringan LAN yang kedua atau dan seterusnya. Ya, jadi intinya bahwa router ini sebagai pengelola lalu lintas data dan penghubung antar jaringan LAN. Ya, baik, router ini sangat penting dan perlu diadakan pada sebuah perusahaan atau pada sebuah instansi di mana ketika sebuah klien ya atau pengguna yang membutuhkan jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan internet, perlu adanya rule atau ketentuan-ketentuan batasan dalam hal menggunakan jaringan LAN maupun jaringan publik atau internet. Nah, ini perlu diadakannya sebuah perangkat router ya. Dan perlu ketahui bahwa router ini sebuah perangkat di mana sistem operasi yang terdapat pada router mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis kernel Linux ya, yang dikembangkan oleh mikrotik sendiri. Dan Linux ini dikhususkan ya sebagai server pengelolaan dalam hal jaringan LAN maupun jaringan publik. Baik, sebelum saya akan menyampaikan tentang pengenalan router mikrotik ya, saya akan mencoba merencanakan pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang yang A, login router mikrotik dengan berbagai macam cara ya. Yang ke B, pengenalan informasi perangkat router. Yang ke C, pengenalan menu quickset. Yang D, pengenalan menu interface. Yang E, pengenalan menu switch. Yang F, pengenalan menu IP address ya. G, pengenalan menu IP versi 6. H, pengenalan menu sistem. I, pengenalan menu file. J, pengenalan menu new terminal. Baik, saya mulai dari yang pertama, yaitu
adalah bagaimana kita masuk ke dalam server router Mikrotik melalui beberapa cara. Yang kita pakai ada beberapa pilihan cara. Yang pertama menggunakan aplikasi Winbox, yang kedua melalui command prompt, ya, dimana di command prompt itu ada SSH atau telnet, menggunakan aplikasi putih, dan yang keempatnya menggunakan aplikasi browser. Nah, ketika Anda baru menggunakan sebuah router dan router itu belum dikonfigurasi, artinya masih default konfigurasi pabrikan, maka disarankan menggunakan aplikasi Winbox ya. Nah, bagaimana caranya? Kita menuju ke router ya. Nah, ini oke. Nah, yang pertama ketika router Winbox ini masih default, itu IP address-nya adalah 192.168.881 ya. Maka ketika Anda membuka Winbox ya, dan loginnya itu masih kosong ya, artinya passwordnya kosong, loginnya itu admin ya, kita sebaiknya menggunakan MAC address ya, MAC address. Nah, karena router ini sudah dikonfigurasi, maka saya pilih yang 192.168.2.1 ya. Ini boleh Anda klik di sini, maka di sini akan tampil ya. Kalau Anda klik di MAC address-nya, maka yang tampil adalah dengan menggunakan MAC address LAN card-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya lagi sebelum Anda melakukan connect, perlu diingat di sini menu tool itu di checklist legacy modenya. Legacy modenya di checklist ya. Lalu Anda di sini ketujuannya kemana ya, pakai MAC address aja LAN card-nya. Lalu kita connect. Karena ini sudah dikonfigurasi, saya ketik passwordnya 1. Nah, ini ya. Nah, itu cara pertama ya, menggunakan Winbox. Lanjut yang kedua, kita menggunakan command prompt ya. Baik, kita ketik cmd, klik kanan, pilih run administrator. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan SSH dulu ya. Kita ketik SSH spasi min p protokol 22 spasi usernya admin add lalu IP address perangkat router ya. Saya kebetulan di Ether 2, maka IP-nya 192.168.2.1. Enter. Oke, di sini SSH connect to host. Oh iya, salah ketik ya. Harusnya 2 di sini. Oke. Kita tunggu. Nah, ini ada masalah di mana nih? Remote host identifikasi haceng impossible ya. Oke. Please contact your system administrator. Ini tidak bisa ya. Kayak verifikasi file. Terus ini tidak bisa ya. Nah, kita coba ke telnet. Nah, kita taruh dulu telnet spasi IP address 192.168
2.1. Nah, ini langsung loginnya admin, enter, 1, enter. Nah, ini sudah siap mengoperasikan router mikrotik, namun dengan catatan menggunakan konsol, tidak menggunakan GUI seperti kayak di Winbox. Ya, baik, kita quit saja. Oke, selanjutnya lagi kita coba ke SSH ya, HP admin. Nah, ini kemungkinan portnya tidak diaktifkan ya. Ayo, oke, kita lewatkan saja menggunakan SSH di command prompt-nya. Selanjutnya ya, kita menggunakan putih. Nah, putihnya di sini. Ya, kita ketik IP address routernya 192.168.2.1. Nah, ini portnya 22 menggunakan SSH open. Nah, ini accept dulu ya. Accept. Di sini admin, enter, 1. Oke ya. Kita sudah siap untuk mengoperasikan router mikrotik. Selanjutnya lagi Anda bisa melakukan melalui browser. Ya. Nah, di sini Anda ketik IP address router mikrotiknya 192.168.2.1, enter. Nah, ini ya. Tinggal kita ketik 1 saja, enter. Oke. Baik. Saya tidak menggunakan aplikasi browser ya, saya pakai Winbox saja. Oke, ini ya, karena ini GUI-nya sangat familiar lah ya, familiar. Selanjutnya lagi ya, untuk login kita sudah selesai ya. Selanjutnya pengenalan informasi perangkat router. Oke, baik ya. Yang ke B adalah pengenalan informasi perangkat router. Oke, kita kenalkan di sini. Saya mengenalkan ini sesi. Ya, oke, mulai dari awal dulu deh. Ini admin adalah usernya. Ini angka dan huruf ini adalah bilangan heksadesimal, di mana ini adalah MAC address-nya ya, atau nomor address LAN card-nya ya. Lanjutnya ini Winbox, nama routernya mikrotik dengan menggunakan Winbox 64 bit ya, versi 7.12 untuk mikrotik ini ya. Dan ini perangkatnya menggunakan RB 951UI 2HND MIPS B. Oke, lanjut sesi. Ini sesi loginnya. Anda bisa lakukan tambah, open, ya, save as, ya, atau close all windows, disconnect, exit. Ya, oke ya. Setting ini bisa diperbesar, ya. Nah, bisa diperbesar lagi, bisa diperkecil lagi, ya, atau menggunakan tombol, ya, min, terus kontrol sama dengan, oke ya. Nah, selanjutnya lagi kita klik dashboard. Nah, add time untuk menambahkan informasi waktu. Nah, ini di sini ya. Ini sama persis jam 13:07 ya. Ini sama dengan yang ini. Sama ya. Oke, lanjut kita tambahkan lagi add date-nya. Nah, ini tanggalnya, tanggal 12 Oktober. Terus selanjutnya lagi add CPU. Nah, ini kenapa CPU saya tampilkan? Agar kita bisa memantau bagaimana kinerja CPU yang sekarang berjalan. Nah, ini ternyata masih 4%, 1%, masih ringan ya kerjanya ya. Oke, lanjut di add memorinya, informasinya adalah 80,4 megabit ya. Kita lanjut ke memori, uptime-nya uptime jam 00 45 menit lebih 40 dan seterusnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi,
perangkat router ini, untuk spesifikasinya Anda bisa lakukan di sistem apa namanya, resource ya. Nah, ini ya, saya ulangi lagi, sistem resource ya, resource di mana uptime-nya ini waktunya jam sekian ya, free memorinya 80, total memori, CPU-nya menggunakan tipe MIPS ya, 74KC, CPU count-nya jumlahnya 1, CPU frekuensinya 600, CPU load-nya sedang berjalan ya, berjalan 3 sampai 1%. Nah, ini free HDD masih kosong 109 MB, total HDD total semuanya 128 ya, sektornya 377, bed blocknya cuma 0,1% ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini coba cek PCI-nya tidak ada, USB-nya ada ya. Nah, ini bisa dilakukan ini pakai Linux ya. Oke, lanjut, CPU-nya ada, lagi berjalan. Oke, nah ini semuanya lagi berjalan semua, normal ya, nggak ada masalah. Oke, itu untuk informasi perangkat routernya ya. Lanjut yang ke C, pengenalan quick set. Apa itu quick set? Nah, yang ini ya. Quick set itu adalah sebuah konfigurasi secara cepat dan apa namanya, sesuai dengan kebutuhannya ya, yang ringan-ringan, yang minimal bisa mengkoneksikan saja tanpa melakukan rule data atau pengaturan filter data ya. Di sini quick set kebetulan saya menggunakan RB951, maka di sini banyak sekali metode quick setnya pakai CPA. Berarti kalau CPA ini, kalau model begini berarti WiFi-nya sedang berjalan, sudah koneksi ya dengan TKJ. Nah, ini menggunakan router, tipenya tidak menggunakan bridge ya. Nah, terus selanjutnya lagi automatically-nya pakai IP address-nya sekian, otomatis gateway-nya 221. Nah, ini ya, local network-nya IP address-nya 192.168.1 di Ether 2 ini ya. Nah, ini menggunakan NAT, sudah otomatis nama routernya Mikrotik ya. Oke, jadi tipenya adalah dari, kalau yang CPA ini adalah seperti kayak router, coba mana ya, ini ya. Jadi CPA, quickset CPA itu dari router langsung menuju ke router RB951. Namun medianya menggunakan kabel ya. Oke. Terus selanjutnya lagi PTP Bridge AP. Nah, PTP Bridge AP ini ya, router ya, melalui access point dan terhubung dengan laptop maupun HP ya. Jadi LAN ini adalah sebuah jaringan lokal yang dihubungkan ke jaringan HP maupun laptop melalui access point ya, seperti itu gambarannya ya. Baik, selanjutnya kita menuju ke quickset bridge AP ya, quickset bridge GPA. Nah, ini artinya dari WiFi ISP
ya, terhubung ke router RB951 ya. Nah, ini aliran data internetnya ke sini. Nah, nanti aliran data internet ini akan didistribusikan melalui jaringan LAN kabel, media kabel ya. Oke, lanjut. Selanjutnya lagi ini pakai WIS AP ya. WIS AP ini jaringan lokal mengirimkan data ya melalui akses point ke klien HP atau laptop, atau bisa mengirimkan data melalui kabel ya. Jadi tidak ada jaringan eksternal dari luar kita, hanya seperti ini ya. Oke ya, lanjut. Selanjutnya pengenalan menu interface. Ya, ini interface ini adalah Ethernet ya, yang port untuk konektor UTP atau STP ya, pada kabel Cat 5 atau Cat 6 ya, atau Cat 7 gitu. Nah, itu Ethernetnya ada 5, Wi-Fi-nya ada 1 ya. Nah, yang sedang berjalan pada Ethernet atau port UTP ini hanya pada Ether 2 ya, yang sedang aktif. Sedangkan untuk WLAN-nya juga aktif sebagai sumber jaringan internet atau jaringan eksternalnya ya, sebagai koneksi ke jaringan eksternal ya, lalu didistribusikan ke Ether 2. Oke ya, semuanya sedang berjalan running. Nah, selanjutnya lagi kita mengenal menu switch. Nah, ini di router, semua router itu bisa digunakan, difungsikan sebagai switch. Artinya semua port yang ada bisa dijadikan sebagai switch dengan satu segmen. Ya, Anda bisa lakukan ini switch-nya, lalu tambahkan di sini, ya. Lalu Anda aktifkan switch 1. Nah, Anda silakan ketik di sini actionnya coba. Oke. Oh, ini switch ya. Nah, ini ya. Oke, kita ke switch ya. Switch, klik switch. Nah, ini di menu tab switch ini ya, bahwa tipe Atheros 8227 kita aktifkan. Nah, switch all ports, seperti semua port ada 5, semuanya dijadikan switch, satu segmen IP address-nya. Oke ya, nah, ini baru oke. Nah, itu semua jadikan switch. Nah, kalau misalkan dibatalkan, tinggal checklistnya dihilangkan saja. Oke ya, lanjut ke pengenalan menu IP address. Nah, menu IP lalu pilih address ya. Oke, IP address ini pada interface 2 WLAN 1 ini memiliki IP address beserta subnet. Nah, subnetnya ini itu mulai dari subnet 1 bit sampai 32 bit ya. Namun yang dipakai untuk jaringan, khususnya jaringan LAN di mana klien cuma sedikit ya, maksimal ya, dimulai dari 24 ya bit ya. Nah, kalau kita pahami, perhatikan ketika Anda IP address-nya itu mulai dari 1 dengan bitnya 26 bit, maka dimulai angka 0. Tapi kalau misalkan Anda
dimulainya dengan 33. Nah, kita apply networknya itu bukan 0 lagi. Ya. Harusnya berapa? Oke, sorry, bukan ini ya. Bukan 33, kita ganti dengan 77 deh. 77 apply. Nah, baru diganti ini networknya 64 ya. Oke. Nah, ini cancel saja. Ininya 1 aja. 1. Nah, ini masalah. Oke. Oke, seperti itu ya untuk IP address. Jadi setiap ether, setiap interface ya, ini punya IP address semuanya. Untuk menginput IP address ada di sini. Nah, oke ya. Lanjut. IP versi 6. Nah, ini IP versi 6. Yang ini ya. Nah, ini IP address IP versi 6 atas. Nah, ini ya, indikator dari IP versi 6 yang sekarang sudah digunakan pada khususnya perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kliennya sampai ribuan juga ya. Nah, sekarang IP address-nya menggunakan versi 6 itu dengan ciri khas bilangan heksadesimal dan ditandai dengan apa namanya itu titik 2-nya ada 2 ya. Jadi ada 4 titik. Itu 2, 3, 4 ya. 4 ini titik lagi dan seterusnya. Coba kita cek. Oke ya, diindikasikan seperti ini ya. Ciri indikasinya. Nah, ini udah otomatis ya ketika saya input ketika saya sudah input sebuah IP, maka di sini ditampilkan IP versi 6-nya seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau Anda pengen tahu berapa nilai dari IP ini, Anda belajar tentang mengkonversikan bilangan heksadesimal ke desimal. Oke. Selanjutnya lagi pengenalan tentang sistem. Nah, ini sistem. Nah, ini perlu Anda ketahui, di menu sistem ini beberapa yang perlu diisi ketika baru Anda menggunakan router mikrotik. Yang pertama, Anda mulai dari ngisi usernya dulu. Nah, maka di sini Anda boleh tambahkan usernya, misalkan Junedi. Nah, Junedi ya. Jaki saja. Misalkan Jaki, grupnya ini hak aksesnya full saja. Nah, berarti bisa read dan write ya. Lanjut, passwordnya apa? Misalkan 123. Diulangi lagi. Oke. Nah, itu ya perlu. Jadi bisa lebih dari satu user ya. Nah, oke. Selanjutnya lagi, Anda perlu diisi identitinya. Nah, identitasnya ini diganti, jangan mikrotik. Misalkan router 1. Nah, aku pakai, jangan kasih spasi ya, 1. Oke. Nah, maka di sini tertulis router 1. Selanjutnya lagi, Anda perlu tahu tentang versi sistem operasinya ya. Coba Anda lihat di router boardnya. Nah, ini versi yang sedang berjalan pada router ini adalah 7.12 IRC 1. Nah, oke. Jadi kalau misalkan mau upgrade, silahkan klik upgrade saja ya. Nah, oke ya, kita udah upgrade itu versi terakhir ya. Selanjutnya lagi, pada sistem ini perlu Anda ketahui pada paket. Nah, di sini paket ini untuk menggantikan updatean paket ya. Nah, kita cek aja. Lalu Anda cek update.
Nah, lihat di sini lagi mencari versi yang terbaru. Nah, ini error berarti ingat ya, router ini sudah terkoneksi dengan internet ya, makanya saya memberanikan dengan cek update ya. Saya ganti dengan development. Ada nggak? Oke, sistem already ya, arti ini update terakhir ya. Update terakhir, jadi kita tidak bisa melakukan praktek update ya. Oke, caranya begitulah. Nanti kalau misalkan ini ada update terbaru, maka di sini ada namanya tombol download and install ya. Oke ya. Oke. Terus selanjutnya lagi, pada sistem ini Anda perlu mengetahui tentang clocknya ya di sini. Nah, ini waktunya yang sedang berjalan. Oke. Lalu pada sistem ini Anda perlu ketahui tentang NTP ya. Ya, NTP network. Oke, kita enablekan saja ya, sebagai klien ya. Nah, terus selanjutnya lagi kita bisa melakukan NTP sebagai server juga ya, NTP network. Oke. Oke, nah seperti itu ya. Selanjutnya lagi pada sistem Anda perlu ketahui tentang lisensinya. Nah, lisensinya ini ID-nya ini ya, tidak bisa dirubah karena ini sudah lisensi permanen ya. Oke, levelnya 4. Oke, lanjut. Selanjutnya lagi pada sistem ini perlu Anda ketahui historinya. Nah, ternyata pada router ini sudah dilakukan apa namanya itu penggunaannya dari bulan ini ya, udah update terbaru nih ya. Jadi ketika update sistem operasi maka ininya juga historinya baru lagi. Padahal ini udah lama ini dipakai. Oke ya. Oke, itu untuk pengenalan sistem. Selanjutnya lagi pengenalan tentang menu file. Nah, ini menu file ini. Menu file ini sebagai tempat untuk backup, penyimpanan backup ya, penyimpanan backup atau menyimpan sebuah aplikasi website biasanya untuk login user penggunaan jaringan pada hotspot dan seterusnya. Oke ya. Nah, di sini bisa backup, bisa di restore artinya mengembalikan ke sistem awal. Ya, ini adalah upload untuk file NPK-nya ya, agar kita bisa mengupdate lebih terbaru lagi. Ya, kita tidak mendemokan. Oke, lanjut. Selanjutnya lagi pengenalan menu terminal. Nah, ini. Nah, pada saat Anda menggunakan SSH atau menggunakan telnet, nah itu kan semuanya pakai terminal ya. Nah, di sini Anda bisa latihan dulu terminalnya. Nah, perhatikan ketika Anda pengen tahu ini apa menu-menu apa saja pada router ini, tinggal Anda tekan tombol tab. Nah, berarti ini menunya ada capsman, ada sertifikat, konsol. Nah, ini menunya hampir sama dengan yang di sini. Ya, hampir sama. Oke ya, hampir sama. Dan ketika Anda kalau mau ke IP address, Anda ketik IP, ya, type lagi, lalu address. 3 aja, enter, lalu print. Seperti ini ya. Nah, maka kalau kita baca ini adalah folder IP, lalu subfoldernya address. Nah, di dalam sub address di sub IP ini ada data tentang IP address. Oke ya, seperti itu bacaannya. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada pengenalan router mikrotik ini.
Nanti video selanjutnya adalah kita membahas tentang studi kasus bagaimana membangun sebuah jaringan LAN pada rumah ya, atau rumah tangga ya. Terus selanjutnya lagi bagaimana kita membangun sebuah jaringan pada perusahaan kelas kecil lah gitulah, yang kecil-kecil UMK lah gitu. Oke, itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.